Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi ngobrolin movie bersama aku Ulis. dan aku Di Tria. episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin drama Korea Castaway Castaway Diva yang tayang di Netflix. Sebelumnya kita pernah bahas ini juga ya, Ya, episode 1 sampai 6. 6. Nah, ini lanjutannya episode 7 sampai 12. Sedikit flashback, Castaway Diva ini tentang seorang remaja yang mau jadi idol. Nah, di perjalanan dia malah terdampar di pulau selama 15 tahun baru ditemuin sama seseorang penyelamat. Nah, baru perjalanan idolnya dimulai setelah 15 tahun itu. Kayak gitu. Nih, kita kan sebelumnya penasaran sama sosok Kiho. Kiho. Kiho atau Kiho? Kiho. Nah, sosok Kiho ini siapa sih di antara dua kakak beradik itu? Nah, di episode 7 tuh kayak langsung tuh dikasih jawaban kan. Ya, Kiho-nya adalah Kang Bogol. Terus ternyata dia tuh sengaja melakukan itu buat melindungi diri mereka dan dia dan keluarganya dari ayah kandungnya yang suka KDRT gitu. Terus Ya menurut kamu aja di episode selanjutnya ini, setelah dia terungkap, apa yang paling menarik? karena di episode sebelumnya tuh kayak memang awalnya kan nebak kakaknya nih, tapi makin kesini makin jelas kalau si Kihunya tuh si Bogol. Ya pas dikasih tahu kalau itu dia ya udah gitu, jadi kayak ya seneng kalau ternyata dia Kihunya. Terus kayak tanpa disadari dia tuh selalu berjuang buat si Mocha. Aku suka adegan itu. Terus juga gimana harmonisnya keluarga mereka tuh saling nguatin gitu biar saling melindungi juga dari ayahnya. Aku suka jalan ceritanya sampai dari episode 1 sampai 6 kemarin aku bilang suka, dan sekarang 7 sampai 12 juga ternyata aku suka sekali. Oke, setelah tahu Kihu di episode 7, jadi ada perubahan karakternya gitu loh dari si Kang Bogol ini. Kan tadinya dia kayak gengsi kan, antara ucapan sama tindakannya tuh beda gitu. Sampai Mocha juga bilang, kamu tuh bisa konsisten nggak? Kalau kamu nggak suka ya udah nggak suka. Terus dia tuh kan kayak yang, kamu bilang nggak suka tapi kamu selalu nolongin aku. Itu yang bikin Mocha marah kan. Nah, tapi di episode 7 dia secara tegas kayak langsung bilang kan, orang gila mana yang 15 tahun nunggu orang yang dia sukain. Tapi dia nggak cinta gitu. Tapi kan dia ternyata secara konsisten menunjukkan bahwa antara ucapan dan tindakannya mulai sejalan di episode 7 dan selanjutnya. Nah, itu yang aku suka, perkembangan karakter itu. Dan dia juga makin kesini makin cair lah ya, nggak sedinginin dulu gitu. Terus apa lagi? Kan ini tuh tentang idol ya. Jadi kayak ada mimpi deket sama idol ya kan, yang menarik itu. Kayak dia ngefans nih sama Ranju. Dan dia bisa sebesti itu sama Ranju. Jadi menarik. Kayak jadi pengen juga kan? Iya, jadi pengen. Gimana tahu ya. Tinggal bareng, dipakein skincare bareng. Skincare terus diproduserin ya? Iya, diproduserin. Kayak wah gitu. Terus aku juga suka pemerannya, karakter pemerannya juga suka. Kayak siapa tuh si yang punya perusahaan. Nah, ternyata dia tuh ternyata dia tuh nggak sejahat itu gitu ya. Ternyata di sini dia kayak ternyata setiap keputusan yang dia buat tuh ternyata baik loh buat perusahaan, buat artisnya gitu. Kayak yang tadinya kita ngira dia tuh sejahat itu ternyata tuh enggak. Nah, itu aku bilang aku suka perkembangan karakternya. Kita awalnya menduga kalau si ini tuh mungkin bakal ada niat jahat, tapi ternyata enggak juga. Benar-benar. Terus ada apa lagi? Karena ini kan soal idol ya. Jadi aku bilang lagunya. Oh iya, lagunya tuh enak-enak padahal kita tuh baru denger semua tapi enak-enak, dan memang kayak pas gitu loh dibawain sama si Mokanya.
Dan dia live kan bawa ini kayak nggak live juga sih, maksudnya itu suara asli dia. Suara asli Park Eun Bin. Ternyata emang bagus banget ya. Bagus. Tapi menurut aku agak kurang terkenang gitu loh. Lagunya bagus tapi nggak nempel. Iya. Karena kan ini drama tentang ada musikalnya. Kan kalau Hospital Playlist tuh kayak, wah itu terkenang banget ya. Apalagi kayak lagu endingnya gitu, lagu yang emang gong banget. Tapi ternyata nggak se-memorable itu. Lagunya bagus tapi nggak bikin aku mengenang itu setelahnya gitu. Iya, benar-benar ya, emang bagus buat di drama itu aja gitu. Ya. Ya. Kalau Hospital Playlist sampai sekarang juga aku masih dengerin soundtrack-soundtracknya gitu. Benar-benar. Kayak gitu. Saya terkenang. Apa lagi? Kalau soal ini nih, ada adegan yang dia sama manajer siapa sih namanya? Mure sama manajernya, kan dia tuh kayak musuhan banget si Mocha. Dia bilang, kan dia kesel karena Mocha itu begitu optimis kan hidupnya. Kenapa sih optimis banget? Oh iya. Terus Mochanya bilang, ya kalaupun aku gagal, seenggaknya aku ngelakuin apa yang aku suka. Gitu, yang aku suka. Kayak, ya kan hidup nggak harus berhasil terus, tapi seenggaknya kita ngelakuin apa yang disuka. Iya, gitu. bener. Karena hidup dia kan positive vibes banget gitu ya. Positive vibe, tapi seenggaknya ya tahu kalau bakal gagal, tapi seenggaknya ngelakuin yang dia suka. Iya. Kayak gitu. Seenggaknya nggak ada penyesalan gitu ya mungkin ya. Nah, ini kan happy ending ya? Ya, happy ending. Nah, jadi menurut tuh kalau ini happy ending, dramanya bagus tapi gampang dilupain setelahnya. Iya. Iya sih. Ini dramanya bagus untuk diikutin dari awal, ceritanya menarik. Tapi kayak gak ada momen-momen yang emang bikin, wah aku bakal mengenang ini. Kayak misalnya perbandingannya sama drama penulis sebelumnya kan, Startup. Yang bikin kita kayak, gila nih, dibagi dua banget nih timnya. Tim Dosan sama tim Ji Pyong. Karena emang ada orang yang benar-benar tersakiti banget tuh di drama itu. Tapi di sini kan kayak, wah semua happy ending. Gitu. Sekalipun si adiknya itu kan kayak, dia tidak begitu tersakiti kok. Iya, dia suka, tapi nggak tersakiti gitu. Terus perjuangan dia juga nggak kayak An Ji Pyong kan udah usahanya tuh mati-matian banget gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Walaupun bukan sama dia gitu. Iya benar-benar. Jadi menurutku drama ini bagus, tapi efeknya akan gampang dilupain. Kayaknya ya udah buat tontonan sekarang aja gitu. Kan kita bakal ngira nggak sih di episode 11, oh ini ada yang mati nih. Iya. Ternyata di 12 enggak tuh, masih hidup aja. Kayaknya kalau ternyata itu ayah tirinya yang meninggal, mungkin bisa jadi itu kayak bikin kita. Kalau aku bakal kesel deh kayaknya gitu. Mereka nggak dibiarin bahagia. Iya, udah usaha nih buat nyamarin identitas, malah meninggal bapaknya, tetap ujung-ujungnya pakai nama bapak kandungnya, ya kan? Kayaknya itu sih paling. Oke. Skor apa kemarin? Berapa ya? Skornya aku 3 sekarang. 3? Iya. Kalau aku 4. Oke. Segitu aja review Castaway Diva kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Bye.